umatmu beribadah pada hari ini untuk kami boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang telah menyelesaikan tugasmu datang ke dalam dunia menjadi juru selamat manusia, menebus segala dosa kami ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat kasih-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh Tuhan menerima pengampunan dosa dan hidup kami boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu, biar Roh Kudus Tuhan bekerja menjamah setiap hati kami dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Ya saudara, pada hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ya. Saudara, iman kekristenan saudara didasari oleh 5 pilar ya, yaitu bagaimana iman kita percaya kelahiran Yesus yang dirayakan pada hari Natal ya. Saudara, itu dirayakan oleh seluruh umat Kristiani di seluruh muka bumi ini ya. Kemudian saudara, hari Paskah, Jumat Agung ya, saudara, di mana Yesus mati ya, kemudian Yesus bangkit saudara bagi setiap saudara dan saya. Amin. Ya, yang berikutnya saudara adalah yang keempat, saudara, hari kenaikan Yesus ke surga. Ya saudara, karena dia sudah menyelesaikan tugasnya sebagai sang penebus dosa. Ya, yang kelima, saudara, nanti 10 hari setelah ini kita merayakan hari Pentakosta. Ya, saudara, umat Kristiani merayakan 5 saudara hari raya ini, yang saudara ini merupakan satu sejarah ya, saudara, bagaimana kenaikan Yesus ke surga disaksikan oleh kurang lebih 500 murid Yesus ya. Saudara, dengan mereka boleh menyaksikan Yesus naik ke surga ya. Nah saudara, inilah yang kita akan dengarkan firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Kita akan, apakah makna tujuan Tuhan Yesus naik ke surga ya. Saudara, apakah makna atau tujuan Tuhan Yesus naik ke surga ya. Yang pertama adalah karena tugasnya sudah selesai ya. Saudara, karena tugasnya sudah selesai ya. Saudara, kita baca mulai di ayat yang ketiga ya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai ya. Saudara, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup ya. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah ya. Pada suatu hari ketika ia makan bersama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka,
dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu melihat Dia naik ke surga." Ya, saudara, apakah makna tujuan Yesus naik ke surga? Yang pertama, karena tugasnya sudah selesai. Katakan sama-sama, karena tugasnya sudah selesai. Ya, saudara, Tuhan Yesus ya telah menyelesaikan dengan sempurna tugas yang diberikan oleh Bapa, ya, yaitu turun ke dunia dan menjadi sama dengan manusia. Ya, Dia adalah Allah yang menjadi sama dengan manusia. Katakan sama-sama, Yesus adalah Allah yang turun ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia. 2, 3. Yesus adalah apa? Allah yang turun ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia. Ya, jadi saudara, kalau Allah jadi manusia itu bisa, ya. Tapi kalau manusia menjadi Allah itu tidak bisa. Ya, saudara, Yesus itu adalah Sang Logos, Dialah Sang Firman yang pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya, dan firman itu dikatakan itu juga adalah Allah, dan firman itu, firman Tuhan katakan telah menjadi daging, ya, artinya telah menjadi manusia. Dia turun menyelamatkan manusia daripada dosa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, saudara, itulah iman daripada kekristenan. Ya, saudara, walaupun ya banyak orang yang menyaksikan tentang keilahian Kristus, ya, kealahan Kristus. Namun bagi kita yang percaya, saudara, bahwa Kristus datang ke dalam dunia, Dia lahir, saudara, untuk menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Ya, saudara, kelahirannya bukan seperti kelahiran manusia biasa, tetapi Dia dikandung oleh Roh Kudus. Seperti yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya 700 tahun sebelumnya, bahwa ada seorang perawan yang mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia siapa, saudara? Immanuel, yang artinya apa? Allah beserta dengan kita. Ya, saudara, dan nubuatan tersebut digenapi, saudara, dalam Maria yang dipakai oleh Allah sebagai, saudara, yang melahirkan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Ya, dan kedatangannya ke dalam dunia, firman Tuhan katakan, "Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang." Amin. Saudara, itulah iman kekristenan. Ya, walaupun salib dianggap sebagai satu kebodohan, ya, bagi dunia ini, namun bagi saudara dan saya yang percaya, salib itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang yang percaya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara, Tuhan Yesus katakan, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang telah memilih kamu." Artinya kalau saudara bisa percaya kepada Yesus, itu karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan telah memilih saudara dan saya untuk menjadi anak-anaknya. Amin. Ya, saudara, inilah firman Tuhan katakan bahwa setelah Yesus mati di kayu salib, Yesus telah berbicara berulang kali kepada para muridnya bahwa Dia akan mati menebus dosa. Mati di kayu salib, diolok-olok, diludahi, bahkan mati dibunuh. Dan pada hari yang ketiga Dia akan bangkit, saudara. Amin. Dan itu telah dinyatakan, dibuktikan Yesus bahwa pada hari ketiga Dia bangkit daripada kematian. Ya, saudara, itu kita telah rayakan, yaitu pada hari Jumat Agung dan hari Paskah. Ya, dan selama 40 hari firman Tuhan katakan berulang-ulang. Katakan sama-sama, selama berapa, saudara? 40 hari berulang-ulang. Yesus menampakkan diri, saudara, kepada para muridnya. Dan pada saat Yesus menampakkan diri kepada para muridnya menyangka bahwa Yesus itu hantu. Ya, sehingga Yesus berkata, "Lihatlah tanganku dan lambungku."
raba dan peganglah itu, saudara ya. Nah, saudara, dan bukan hanya itu, maka Yesus juga, saudara, ketika para murid mereka bingung dan ketakutan, mereka heran, maka Yesus berkata, adakah makanan di tempat ini? Maka mereka menawarkan Yesus, saudara, ikan goreng, saudara, dan Yesus makan di depan mereka. Itu membuktikan dia hidup. Katakan sama-sama, membuktikan Yesus hidup. Kalau hantu gak bisa makan, saudara. Ya, Tuhan katakan hantu dia tidak, saudara, berdaging dan tidak bertulang, tidak bisa diraba. Tetapi Yesus yang telah bangkit, dia bukan hantu. Dia bisa dipegang, dia bisa diraba. Dan Tuhan membuktikan, saudara, bahwa Yesus makan bersama dengan para muridnya. Dan pada penghujung hari yang ke-40, Yesus, saudara, berpesan kepada para muridnya bahwa kamu tunggu di Yerusalem, menantikan janji Bapa, saudara ya. Nah, dikatakan bahwa kamu akan dibaptis dengan apa? Roh Kudus. Karena apa? Tuhan tahu bahwa selama mereka bersama Yesus, mereka aman, ya. Yesus melakukan mukjizat di tengah-tengah mereka. Namun pada saat Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus katakan, kamu yang meneruskan pekerjaanku, saudara ya. Karena itu para murid diperlengkapi. Katakan sama-sama, diperlengkapi. Dengan apa? Dengan Roh Allah, ya. Roh Allah, Roh Tuhan diberikan kepada setiap orang yang percaya, seperti yang telah dinubuatkan oleh saudara Nabi Yoel. Roh yang sama yang telah memenuhi Musa, saudara, roh yang sama yang telah memenuhi, saudara, yang para nabi pada perjanjian lama, saudara, roh yang sama itu juga diberikan bagi setiap orang yang percaya. Amin. Supaya apa? Supaya, saudara, firman Tuhan katakan para murid dapat melakukan apa yang Yesus lakukan, bahkan yang lebih besar daripada itu. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kalau saudara baca dalam kisah para rasul, bagaimana para rasul mengadakan mukjizat yang luar biasa, sampai bayangan Petrus pun bisa menyembuhkan orang sakit. Bahkan Petrus pun bisa membangkitkan orang yang telah mati. Apa yang Yesus sudah lakukan, dia lakukan, saudara. Karena apa? Karena ada Roh Tuhan di dalam hidup kita. Katakan sama-sama, ada Roh Tuhan dalam hidup kita. Roh yang sama yang memenuhi Nabi saudara Daniel, roh yang sama itu juga yang memenuhi saudara dan saya, ya. Sehingga mulut singa terkatup dan Daniel terhindar daripada bahaya untuk dimakan oleh singa. Saudara, karena apa? Ada urapan Tuhan. Katakan sama-sama, ada urapan Tuhan. Saudara dan saya diurapi oleh Tuhan. Katakan sama-sama, diurapi oleh Tuhan. Ya, saudara nggak perlu takut lagi akan setan. Tuhan Yesus katakan, di dalam namaku tanda ini menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi nama Yesus. Amin. Bagi siapa? Yang percaya. Katakan sama-sama, yang percaya. Ya, kekristenan tidak boleh lemah. Ya, kekristenan harus menyadari bahwa di dalam dirimu ada Roh Tuhan yang menguasai hidup kita. Amin. Katakan sama-sama, di dalam diri saya ada Roh Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, Tuhan bilang ke apa? Kamu tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, bahwa Roh Allah diam di dalam diri kita. Ya, saudara, kalau Roh Tuhan diam di dalam hidup kita, maka saudara, firman Tuhan katakan ada kuasa. Firman Tuhan katakan kamu akan menerima apa? Kuasa. Kata kuasa di sini adalah dunamis. Ya, dalam bahasa Yunani adalah dunamis. Kalau saudara dengar ada kata dinamit yang memiliki daya ledak yang begitu luar biasa, itulah Roh Kudus, saudara. Memiliki kuasa yang besar apabila kita dipenuhi dengan Roh Tuhan. Tujuannya apa? Supaya saudara dan saya menjadi saksi Tuhan. Katakan sama-sama, menjadi saksi Tuhan. Ya, di dalam Kisah Rasul tadi katakan, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, kuasa itu adalah dinamis. Ya, dari kata apa, saudara? Dinamit,
ya, punya kekuatan yang luar biasa, ya, sehingga saudara orang biasa, ya, firman Tuhan katakan orang dunia yang dianggap dunia itu lemah dipilih oleh Allah untuk memalukan yang kuat, ya. Orang-orang yang dianggap bodoh oleh dunia dipilih oleh Allah untuk memalukan orang yang berhikmat, saudara. Karena apa? Karena Roh Tuhan tinggal dalam diri kita. Yang setuju katakan amin. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya. Nah, saudara dan saya, yang pertama adalah makna tujuan Tuhan Yesus naik ke surga karena tugasnya sudah selesai. Katakan sama-sama, tugasnya sudah selesai. Ya, saya akan bacakan dalam saudara Ibrani pasal yang pertama ayat yang ketiga. Kisah Rasul tadi saudara jangan ditutup, ya. Ibrani 1 ayat yang ketiga, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Saudara, setelah Yesus selesai mengadakan penyucian dosa, penebusan dosa, ia kembali ke tempat di mana dia sebelumnya berada. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yesus katakan, kamu berasal dari bawah, aku berasal dari atas. Kamu berasal dari bumi, aku bukan daripada bumi ini. Yesus berkata, akulah roti yang turun dari sorga untuk memberi makan supaya engkau hidup, saudara. Amin. Ya, saudara, itulah iman daripada kekristenan. Ya, firman Tuhan katakan bahwa dialah Allah yang telah turun merendahkan diri, walaupun dalam rupa Allah, dia telah mengosongkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia. Katakan sama-sama, menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia mengambil rupa seorang hamba dan dia taat sampai mati di kayu salib. Katakan sama-sama, taat sampai mati. Saudara katakan sama-sama, saya mau taat sampai mati. Betul apa enggak, saudara? Mau taat sampai mati? Ya, dikatakan taat sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk segala yang di langit dan di bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah apa? Tuhan. Katakan sama-sama, Yesus itu adalah apa? Tuhan, ya. Saudara, dialah Kurios, ya, Lord. Saudara, dalam bahasa Inggris Lord, ya, majikan, Tuan, ya. Artinya penguasa atas segala alam semesta. Saat Yesus mau naik ke surga, dia katakan kepada para murid, segala kuasa ada padaku di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, ya, jadikanlah segala bangsa muridku. Amin. Saudara dan saya, di dalam namanya ada kuasa. Walaupun saudara, nama Yesus banyak dihujat bagi orang-orang yang tidak percaya, namun bagi kita yang percaya, Yesus, Injil, pemberitaan salib adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita yang percaya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Dikatakan, saudara, oleh dialah Allah telah menjadikan alam semesta. Ya, saudara, dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Saudara, dialah penguasa alam semesta, dialah pemilik surga. Ya, saudara, karena itu Yesus pada saat dia mau naik ke surga, saudara, dia berkata, adalah lebih baik bagimu aku naik ke surga supaya aku menyediakan tempat bagimu. Ya. Dan apabila aku sudah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali untuk menjemput kamu supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yang kedua, tadi ya, karena tugasnya sudah selesai, ya. Yang kedua yang tadi dikatakan firman Tuhan, bahwa kenaikannya ke surga, saudara, untuk menyediakan tempat yang kekal di surga bagi kita. Yang percaya sama-sama katakan amin.
Ya, Yohanes 14, coba ya, Yohanes, coba kita akan baca di dalam Yohanes 14. Ya, Yohanes 14 ayat yang kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya, surga itu saudara, ya saudara, dikatakan banyak tempat tinggal buat kita. Jangan takut kita nggak punya tempat di sana. Ada kafling kita, saudara. Ya, saudara, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Nah, inilah pengharapan kita gereja Tuhan. Amin. Saudara, namun pada saat Tuhan datang, jangan rohani kita tertidur. Ya, jangan kita seperti 5 wanita yang bodoh, tapi 5 wanita yang bijaksana. Artinya apa? Dia menyiapkan pelita, dia menyiapkan juga minyak dalam buli-buli. Gunanya apa? Supaya pelitanya itu tetap menyala. Amin. Ya, saudara, biarlah minyak itu ada pada kita. Ya, apa artinya saudara? Pengurapan Roh Kudus itu selalu ada dalam hati saudara dan saya. Amin. Ya, sehingga saudara dan saya selalu dipenuhi dengan Roh Tuhan. Ya, saudara dan saya, ya, kita berkobar-kobar melayani Tuhan. Ya, kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ya, saudara, berapi-api. Dan setiap orang yang kita temui, mereka boleh merasakan ada hadirat Tuhan, ya, yang ada dalam saudara dirimu. Ya, setiap orang yang kau temui, mereka merasakan ada damai dan sukacita karena Roh Allah ada tinggal dalam hidup kita. Amin. Ya, saudara, firman Tuhan katakan bahwa aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku ada, kamu pun berada. Ini yang kedua. Ya, tadi katakan karena tugasnya sudah selesai. Ya, karena itu kalau kita sudah dipanggil Tuhan, saudara, ya, saudara, karena tugas kita sudah selesai. Kalau tugas kita belum selesai, bagaimanapun sakit kita parah, saudara, pasti sembuh, saudara. Amin. Ya, kalau tugas sudah selesai, mau sehat, ya, tiba-tiba besokannya dipanggil Tuhan, tugasnya sudah selesai. Ya, bagi orang percaya, dia punya tugas. Tugasnya apa? Dia menggembalakan keluarganya. Tugasnya apa? Dia menyelamatkan jiwa-jiwa. Tugasnya apa? Hidupnya boleh menjadi berkat bagi sesama. Itu tugas kita. Yang setuju katakan amin. Sehingga saudara, hidupmu berguna bagi banyak orang, seperti Yesus Tuhan kita. Ya, sehingga kita hidup di dunia ini tidak sia-sia, saudara. Ya. Nah, saudara yang terkasih, yang kedua adalah karena apa? Karena Tuhan telah menyediakan tempat yang kekal. Itulah surga. Surga itu nyata. Katakan sama-sama, surga itu nyata. Kalau saudara percaya surga, maka saudara juga harus percaya neraka ada. Neraka bukan diciptakan sebenarnya buat manusia, tapi bagi iblis. Tapi kalau kita menjadi pengikut iblis, saudara, memiliki sifat yang sama dengan iblis atau setan, memberontak terhadap Tuhan, tidak mau diajar, saudara, hidup menurut keinginan kita sendiri, hidup di dalam dosa, maka dengan sendirinya kita menjadi pengikut iblis atau setan, dan kita berada di tempat setan berada. Itulah neraka. Ya, karena itu saudara, ya, selama kita hidup dalam dunia, biarlah kita boleh menjaga hidup yang sementara ini. Jangan sampai kita hidup dalam dosa. Yang setuju katakan amin. Jangan sia-siakan hidup kita, saudara. Ya, hidup ini adalah satu kesempatan untuk melayani Tuhan. Katakan sama-sama, kesempatan melayani Tuhan. Ada orang yang gak punya kesempatan melayani Tuhan. Dia sakit, kalau dia sakit gak bisa melayani Tuhan. Ya, betul apa enggak, saudara? Gak bisa. Ada orang yang gak punya kesempatan melayani Tuhan, kalau sudah dipanggil Tuhan gak bisa melayani Tuhan. Ya, saudara, ada orang yang mau berbuat kebaikan, saudara, tapi dia udah gak bisa berdaya. Ya, hartanya sudah habis, tubuhnya sudah lemah, dia gak bisa melakukan apa-apa. Ya, karena itu selagi kita sehat, selagi kita bernafas, selagi dikasih kesempatan hidup,
baiklah kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, ya, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Katakan sama-sama, nama Tuhan dimuliakan. Ya, saudara, saya kembali ulangi kata-kata mama saya. Ya, mama saya sudah 76 tahun umurnya. Ya, dia selalu ngomong seperti itu, saudara. Ya, dia senang berdoa, saudara, senang berdoa. Ya, dikatakan sama Tuhan, Tuhan, bagaimana saya balas kebaikan Tuhan? Saya kok selalu minta-minta terus sama Tuhan. Jadi gak enak di hati, saudara. Kayaknya dalam doa kayaknya minta-minta terus, saudara. Bagaimana ya Tuhan saya balas kebaikan Tuhan? Maka Tuhan bicara dalam hati, katakan kepada mama saya, berbuat baik aja, saudara. Maka apa yang dilakukan oleh mama saya, dia berbuat baik, saudara, kepada banyak orang. Nama Tuhan yang dimuliakan. Amin. Saudara, itu perkataan diulang-ulang karena apa? Sudah merema dan sudah dilakukan. Ya, saudara, dan saya percaya menjelang akhir hidupnya, inilah orang-orang yang berbahagia, saudara. Karena apa? Di masa hidupnya itulah kesempatan baginya untuk berbuat kebaikan. Ya, saudara, bukan untuk kemuliaan diri kita, tapi nama Tuhan yang dimuliakan. Ya, saudara, surga itu nyata. Kalau nggak ada surga, Rasul Paulus katakan, kalau nggak ada kebangkitan, nggak ada surga. Ya, marilah kita makan dan minum. Marilah kita berbuat dosa sama dengan orang dunia. Karena orang berdosa, orang yang benar, sama-sama dua-duanya binasa. Tidak ada pengharapan. Namun karena kita punya pengharapan akan kehidupan setelah kematian, dan itulah kehidupan yang sejati, yang kekal, yang benar-benar kehidupan yang sesungguhnya, maka kita menjaga hidup saudara dan saya hidup dalam kekudusan. Katakan sama-sama, hidup dalam kekudusan. Amin. Itulah sebabnya kita menjaga perkataan kita supaya nggak sia-sia, nggak berbuat dosa. Ya, itulah sebabnya kita menjaga perbuatan kita nggak sama dengan orang dunia. Orang dunia, saudara, dia berbohong, berdosa, kita tidak. Orang dunia berbuat cabul dan cemar, kita tidak, saudara. Amin. Orang dunia tidak jujur, kita jujur di hadapan Tuhan. Orang dunia nggak takut akan Tuhan, kita takut akan Tuhan. Orang dunia hatinya jauh daripada Tuhan, kita mendekatkan diri semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Karena apa? Di luar Dia kita nggak bisa dapat berbuat apa-apa. Amin. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku tak dapat hidup tanpa. Kalau orang dia sudah nyanyikan dengan segenap hati pujian ini melekat, saudara, dia akan hancur hati. Karena memang setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya itu memang dihayati. Dan memang demikianlah bahwa kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Amin. Saudara dan saya, biarlah kita boleh selalu merindukan tempat yang abadi. Katakan sama-sama, saya merindukan tempat yang abadi. Ya, surga itulah Yerusalem baru. Surga itulah kota yang turun dari surga, saudara. Surga itulah yang lantainya bagaikan emas, saudara. Ya, bukan bagaikan, lantainya bersalutkan emas, saudara. Ya, dan pintu gerbangnya terdiri dari mutiara-mutiara yang indah, saudara. Surga itu tidak ada ratap tangis dan air mata lagi. Di surga tidak ada lagi kematian. Saudara, kita hidup tinggal bersama dengan Tuhan di surga. Amin. Di surga nggak ada lagi rumah ibadah seperti ini, saudara. Ya, karena memang saudara, rumahnya itu adalah Tuhan sendiri. Ya, saudara, Tuhan sendiri, nggak ada cahaya matahari karena kemuliaan Tuhan menyinarinya. Tidak ada malam di sana. Saudara, di mana kita, saudara dan saya, ikut memerintah bersama dengan Tuhan dalam kerajaannya. Amin, saudara. Amen. Ya, tentunya bagi setiap orang yang punya hati takut Tuhan, punya orang-orang yang punya hati yang mau melakukan kehendak Tuhan, orang-orang yang mau hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, hidup kita ini singkat, tidak lama, dan tidak lama lagi Tuhan itu datang pada kali yang kedua. Amin, saudara. Lihat tanda zaman sudah dekat, sudah di ambang pintu. Tuhan katakan, inilah zaman yang paling akhir, saudara, di mana dosa semakin lama semakin besar, semakin lama bertambah, semakin lama kita hidup dalam kekudusan.
Saudara mau? Amin. Dimana kita anak-anak Tuhan gak boleh lagi kita main-main dengan dosa. Tidak boleh sama dengan dunia ini. Ya, tapi kita boleh menjadi terang bagi dunia ini, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Katakan sama-sama, nama Tuhan dimuliakan. Ya, saudara, yang ketiga tadi, bahwa saudara yang tadi tugasnya sudah selesai, ya, dia kembali lagi ke surga. Ya, karena itu saudara, Tuhan itu pulang ke tempat dia berasal sebelumnya. Ya, kalau anak-anak Tuhan, ya, pada saat dipanggil Tuhan, ada tulisannya apa? Pulang ke rumah Bapa. Amin. Amin. Ya, kemudian tulisannya di makam apa? Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah memelihara iman, dan sekarang telah tersedia bagiku mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan. Saya mau tanya, indah apa enggak saudara? Wah, indah sekali saudara. Ya, bagi kita orang percaya, kematian itu bagikan kita pulang ke tempat kita, saudara, di mana kita tinggal bersama dengan Tuhan, surga. Pulang ke rumah Bapa. Amin. Ya, saudara, yang ketiga adalah supaya Roh Kudus dicurahkan, ya, untuk menyertai orang percaya. Tuhan Yesus bilang apa? Bahwa aku kan pergi, tapi engkau tidak yatim piatu, ya. Karena kalau jadi orang yatim piatu itu paling gak enak, saudara. Karena apa? Tuhan tidak mau tinggalkan para murid dalam keadaan dia sendirian. Dikatakan, aku akan mengutus Roh Kudus kepadamu. Dia akan menyertai kau sampai pada akhir dunia ini. Itulah Roh Tuhan, Roh Allah yang akan mengingatkan engkau akan perkataan yang kukatakan. Amin. Roh Kudus yang akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Dan apabila kau dipenuhi dengan Roh Tuhan, Dia akan memuliakan aku, saudara. Kalau saudara dipenuhi dengan Roh Tuhan, maka kemana-mana kita maunya nyembah Tuhan. Amin. Ya. Kalau kita dipenuhi dengan Roh Tuhan, maka hatinya Tuhan itu ada pada kita, saudara. Siapa yang mengetahui apa yang di dalam roh manusia, kalau bukan roh manusia itu sendiri? Kalau bukan manusia itu sendiri. Demikian juga siapa yang tahu akan apa yang ada dalam diri Allah, kalau bukan roh Allah sendiri? Amin. Amin. Saudara, umpamanya saya, yang tahu saya, diri saya adalah roh saya sendiri. Betul apa enggak, saudara? Betul apa enggak? Ya, yang tahu saudara adalah roh saudara sendiri. Demikian juga, saudara, siapa yang tahu akan diri Allah, yaitu roh Allah sendiri. Nah, kalau kita mau mengenal Allah dengan benar, Roh Tuhan harus tinggal dalam hati kita. Dia akan pimpin kita dalam kebenaran. Dia akan tuntun saudara mengerti firman Tuhan. Dia akan perlengkapi saudara dengan kuasa untuk menjadi saksinya Tuhan. Ya, saudara, Roh Tuhan ada padaku. Tuhan Yesus katakan, oleh karena Dia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik. Untuk apa? Membebaskan orang-orang yang terikat, ya, dan menyembuhkan orang-orang yang sakit, saudara. Kalau saudara dipenuhi dengan Roh Tuhan, ada kuasa. Katakan sama-sama, ada kuasa. Kekristenan tidak boleh lemah. Kekristenan harus ada kuasa. Dan kalau saudara dan saya memiliki kuasa, saudara, tentunya saudara dan saya diperlengkapi dengan Roh Tuhan. Dua tugas Roh Kudus. Yang pertama, Dia memimpin kita dalam kebenaran. Katakan sama-sama, memimpin kita dalam kebenaran. Amin. Yang kedua, tugas Roh Kudus adalah, saudara, membuat kita menjadi ciptaan yang baru. Saat saudara dengar firman Tuhan, saudara buka hatimu, Roh Tuhan mulai menjamah hatimu, maka terjadi perubahan hidup dan pertobatan. Kekristenan berubah bukan karena pengetahuan. Berapa banyak orang yang tahu saudara kebenaran, namun dia tidak mampu melakukan kebenaran. Ya, tetapi kekristenan, saudara, adalah pada saat dia dipenuhi dengan Roh Tuhan, saudara, Tuhan mengubah hati saudara dan saya. Amin. Siapa yang mau diubah hatinya?
Siapa yang mau dipenuhi dengan roh Tuhan, punya hati yang lapar haus akan Tuhan, saudara, ya, sehingga saudara bisa mampu hidup benar di tengah dunia yang cemar. Saudara dan saya mampu hidup kudus di tengah dunia yang cemar ini, saudara. Sehingga saudara dan saya bisa berkemenangan. Ya, kita boleh mengalahkan dunia ini. Kita dapat mengalahkan iblis, saudara, oleh karena ada kuasa di dalam hati saudara dan saya. Katakan sama-sama, dalam diri saya ada kuasa. Amin. Ya, saudara dan saya, ya, supaya Roh Kudus dicurahkan untuk menyertai orang percaya sampai akhir zaman, ya. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berjanji kepada semua para murid bahwa mereka akan menerima baptisan Roh Kudus. Dan baptisan Roh Kudus itu sudah terjadi 2000 tahun yang lampau. Itulah hari Pentakosta. Dan Roh Kudus dicurahkan bagi gerejanya. Supaya apa? Gereja Tuhan punya kuasa, punya otoritas. Amin. Ya, anak-anak Tuhan boleh berkemenangan mengalahkan dunia ini, ya. Nah, saudara dan saya, inilah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh mengubahkan hidup kita, ya. Yesus berkata, siapa yang haus, baiklah datang kepadaku dan minum. Barang siapa yang percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksud itulah Roh Kudus yang akan diberikan kepada gerejanya, ya. Nah, kalau saudara dan saya rindu dan haus akan Tuhan, biarlah kita mau dipenuhi dengan Roh Tuhan, ya. Bagikan minyak yang baru yang terus memenuhi hati saudara dan saya, ya. Saudara, saya ingat pengalaman saya pribadi ketika saya dipenuhi dengan Roh Tuhan. Hidup saya yang lama diubah 100%, saudara. Ya, 180 derajat Tuhan ubah. Ya, sehingga saudara di masa muda Tuhan sudah panggil, Tuhan sudah urapi, saudara, pada saat saya kuliah dulu. Kemudian melayani saudara anak-anak orang-orang muda di sana, saudara, ya, di kampus. Kemudian melayani di oikumene, saudara, sampai ke Bekasi. Dulu rumah saya, saudara, di daerah Cisalak, ya. Kuliah lebih banyak pelayanan, kuliah lebih banyak melayani jiwa-jiwa. Saudara, saya ingat ternyata ada maksud Tuhan. Tuhan mau panggil saya sebagai hamba Tuhan. Tapi saya sempat bekerja di salah satu bank swasta selama kurang lebih 8 tahun, saudara. Tapi panggilan itu tidak pernah hilang, ya. Dan saat saya dipanggil oleh Tuhan menjadi hambanya, saudara, kemudian istri saya pun mendukung, kita sama-sama melayani Tuhan. Saya percaya jeripaya kita melayani Tuhan tidak sia-sia. Amin, saudara. Banyak jiwa diselamatkan, banyak jiwa boleh mengalami Tuhan secara pribadi, ya. Kita akan bangkit berdiri, saudara. Biarlah kita rindukan, kita punya hati yang lapar haus akan Tuhan. Roh Kudus sudah dicurahkan bagi gerejanya, saudara. Biarlah Roh Allah itu tinggal dalam hati kita, ya. Kita akan menyanyikan pujian. Roh Kudus hadir di sini. Dia yang bekerja memberikan perubahan hidup. Buka hatimu, saudara. Biarkan Roh Allah menjamah hidup saudara dan saya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku dalam kelemahanmu, sehingga kau mampu menang mengatasi dosa. Dia menolong saudara dan saya. Dia mengingatkan kita akan kebenaran, menuntun dalam kebenaran. Katakan
tidak naik ke surga, maka Roh Kudus tidak akan turun dicurahkan kepada gerejanya. Tapi karena Yesus naik ke surga, Dia tidak ingin saudara dan saya yatim piatu. Dia katakan, aku akan mengutus penolong yang lain. Itulah Roh Kudus. Lebih berguna aku pergi, karena apabila aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Itulah Roh kebenaran. Dia akan menginsafkan kita akan dosa karena kita tidak percaya kepada Yesus. Dia akan menuntut saudara dalam kebenaran. Dia akan mengingatkan kita akan setiap firman yang kita sudah dengar. Dia memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran. Dia memberikan kepada kita kuasa sehingga perkataanmu diurapi oleh Tuhan. Dia memberikan kepadamu kuasa sehingga pada saat mengumpulkan tangan dan seorang sakit di dalam nama Yesus, maka orang itu akan sembuh. Dia memberikan kuasa di dalam nama Yesus karena pengurapan Tuhan ada padamu untuk mengusir setan dari namaku. Buka hati saudara. Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Kau para murid berdoa menantikan janji Bapa, menantikan pencurahan Roh Kudus, dan mereka dipenuhi dengan Roh Tuhan. Tanda awal dari kepenuhan Roh, mereka berkata-kata dalam bahasa Roh, berkata-kata dalam bahasa Roh. Buka hati. Buka hati saudara. Roh Kudus jamah setiap kami, penuhi kami. Miliki hati yang lapar haus akan Tuhan. Buka hati. Saudara yang menyaksikan pelayanan ini, juga saudara boleh buka hati. Engkau dipenuhi dengan Roh Tuhan. Kita akan sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Jamahlah kami Tuhan. Jamahlah kami Tuhan. Kita kembali ya saudara. Ya anak-anak saudara yang setia, saudara yang belum dipenuhi dengan Tuhan, saudara punya hati sama roh sama Tuhan, percaya bahwa roh Tuhan sudah ada dalam hatimu dan boleh berkata-kata seperti apa yang diberikan roh Tuhan kepadamu. Ya ramai yang miliki hati yang haus, miliki hati yang lapar. Penuhi kami dengan Roh Tuhan. Jamah setiap kami. Ya namanya
siapa yang percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Itulah Roh Kudus. Curahkan roh pertobatan atas kami. Penuhi kami dengan roh. Bertobatlah maka kau akan terima karunia Roh Kudus. Ya damai pulihkan pulihkan setiap hati kami, baharui hati kami dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan pada pagi hari ini boleh mengubahkan hidup kami, boleh memenuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dengan kuasa menjadi saksi Tuhan Yesus yang hidup, sehingga nama Tuhan Yesus yang dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
Saudara, kita akan pulang. Kita akan angkat tangan kita. Terima kasih Tuhan. Kau lihat tangan kami yang terangkat. Biarlah hati yang lapar haus akan Tuhan akan kami bawa pulang ke rumah kami ya Tuhan. Sampai kami dipenuhi dengan Roh Allah. Kami mengalami Tuhan secara pribadi. Bukan pengetahuan akan firman yang mengubahkan kami Tuhan, tapi pengenalan akan Tuhan yang semakin dalam, itu yang boleh mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kami boleh mengalami Tuhan secara pribadi di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, pulanglah engkau dan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk saudara. Kita berdoa bersyukur buat lawatan Tuhan pagi hari ini.